Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiana Saputri dengan NPM 719710378 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan untuk memenuhi tugas pengantar ekologi dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Hidayat MSI. Pemahaman ekosistem menurut Odum 1993 adalah satu set unit fungsional mendasar dalam lingkungan ekologi yang ditutupi dengan organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam kamus ini adalah biotik dan abiotik lingkungan, antara dua yang mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, ada juga komponen lengkap dalam ekosistem yang memiliki ceruk ekologi yang lengkap, serta proses ekologi yang juga lengkap, sehingga unit siklus material dan aliran energi terjadi berdasarkan keadaan ekosistem. Makhluk hidup yang ada di bumi saling berinteraksi dengan lingkungannya dan membentuk suatu hubungan timbal balik. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Ada banyak sekali jenis ekosistem yang akan kita temui di bumi. Secara umum, ekosistem di bumi ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori daratan dan perairan. Ekosistem daratan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem pantai, ekosistem gunung, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu ekosistem darat. Ekosistem yang akan kita bahas adalah mengenai ekosistem hutan. Seperti halnya ekosistem yang lainnya, disesuaikan dengan namanya. Ekosistem hutan merupakan ekosistem yang cakupan wilayahnya adalah berupa hutan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berupa hubungan timbal balik. Sehingga dapat dikatakan bahwa populasi binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang hidup di permukaan tanah dan berada pada suatu kawasan hutan. Ekosistem hutan ini membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang bersifat dinamis dan mengadakan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Karena ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka setiap ekosistem mempunyai komponen masing-masing. Ekosistem hutan juga memiliki komponen-komponen yang menyusun ekosistem hutan itu sendiri. Komponen yang terdapat dalam ekosistem hutan ini selain meliputi komponen biotik dan juga abiotik, juga dilihat dari segi makanan. Dari segi makanan, komponen ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen autotrof dan heterotrof. Komponen autotrof merupakan komponen yang mampu menyediakan makanan sendiri, sedangkan komponen heterotrof merupakan komponen yang selalu memanfaatkan bahan organik sebagai makanannya. Untuk mengetahui hal lebih lengkap, berikut ini merupakan komponen yang ada di alam di dalam ekosistem hutan. Komponen biotik atau komponen yang berupa makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan banyak sekali jenisnya, yakni tumbuhan, binatang, serta organisme-organisme lainnya. Individu adalah organisme tunggal, contohnya untuk seekor tikus dan sebatang pohon kelapa. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam derajat keterpaduan komunitas lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu dan populasi. Semua organisasi merupakan bagian dari komunitas dan dari komponennya saling berhubung dengan keragaman interaksinya.
Contoh yang termasuk komunitas adalah populasi ganggang, populasi ikan, dan populasi hewan di sekitarnya yang membentuk suatu komunitas terumbu karang. Komponen abiotik. Selain komponen yang hidup, ada pula komponen yang tidak hidup. Meskipun tidak hidup, namun keberadaan komponen ini bisa mempengaruhi komponen-komponen lain yang ada di ekosistem tersebut. Komponen abiotik yaitu komponen yang tidak hidup di ekosistem hutan, yaitu suhu, cahaya matahari, air, iklim, tanah, angin, batu, dan lain sebagainya. Suhu merupakan faktor yang paling penting dalam distribusi organisme karena efeknya terhadap proses-proses biologis. Suhu memiliki fungsi yang terpenting bagi makhluk hidup dalam metabolisme sel-sel, harus memiliki suhu yang cukup. Jika suhu yang ada kurang ataupun melebihi dari batasan normal, maka makhluk tersebut akan mati. Air merupakan faktor terpenting dalam distribusi spesies dalam penyediaan air di habitat-habitat yang berbeda. Pada setiap spesies yang tinggal di daerah tertentu pasti membutuhkan jumlah air yang berbeda-beda. Tanah merupakan komponen abiotik yang memiliki fungsi sebagai tempat penyedia makanan bagi organisme, misalnya tumbuhan yang hidup subur di atas tanah dan tumbuhan tersebut dimakan oleh domba. Tanah juga memiliki sifat-sifat fisik yang berperan dalam ekosistem, meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Udara merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas. Gas ini berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup. Ekosistem hutan termasuk dalam kategori ekosistem daratan. Ekosistem hutan juga termasuk ke dalam kategori ekosistem alamiah dan dijuluki sebagai paru-paru bumi. Hal ini karena hutan memegang peranan yang sangat penting untuk dapat mengatur dan menjaga kesehatan bumi. Bahkan, hutan juga dijadikan sebagai parameter untuk melihat apakah bumi mengalami sakit ataupun tidak. Menurut Translate 1935, istilah ekosistem pertama kali diperkenalkan. Ia mengemukakan bahwa hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik di alam sebenarnya merupakan hubungan antara komponen yang membentuk suatu sistem. Menurut Campbell 2008, halaman 327 mengatakan bahwa ekosistem merupakan interaksi antara kelompok organisme di suatu wilayah tertentu beserta faktor lingkungannya. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Misalnya pada tumbuhan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan melakukan fotosintesis sebagai sumber energi pertama bagi organisme yang selanjutnya ditransferkan kepada organisme lain. Namun demikian, penyebaran cahaya di bumi belum merata. Oleh karena itu, organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas dan kualitas cahayanya berbeda. Komponen autotrof. Kata autotrof ini berasal dari dua kata, yaitu autros yang mempunyai arti sendiri dan juga tropikos yang mempunyai arti menyediakan makanan. Sehingga komponen autotrof yang terdapat dalam ekosistem hutan merupakan komponen yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri. Dalam membuat makanannya sendiri, komponen ini menggunakan bahan-bahan anorganik. Kemudian dengan bantuan dari klorofil dan juga energi dari sinar matahari, bahan-bahan anorganik tersebut diubah menjadi bahan-bahan makanan organik. Dengan demikian, organisme yang termasuk ke dalam golongan autotrof ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Pengikatan yang dilakukan oleh energi sinar matahari dan sintesis bahan organik menjadi bahan anorganik kompleks ini hanya bisa dilakukan oleh komponen autotrof saja. Contoh komponen autotrof yang ada di ekosistem hutan adalah pohon dan rumput-rumputan. Komponen heterotrofik. Kata heterotrofik ini berasal dari dua kata, yaitu hetero yang berarti berbeda, lain,
maupun tidak seragam, dan tropikos, mempunyai arti menyediakan makanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen heterotrofik ini merupakan komponen atau organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanannya. Bahan organik yang digunakan untuk membuat makanan tersebut telah disediakan oleh organisme atau makhluk lainnya. Dapat dikatakan pula, komponen heterotrofik ini mendapatkan bahan makanannya dari komponen autotrof. Sebagian dari anggota komponen heterotrof ini akan menguraikan bahan organik kompleks ke dalam bentuk bahan anorganik yang sederhana, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat makanan komponen autotrof. Contoh komponen heterotrof yang ada dalam ekosistem hutan diantaranya adalah binatang, jamur, dan juga jasad teknik. Hutan merupakan kekayaan alam yang bersifat alamiah, dan hutan ada karena bentukan alam, namun juga bisa dibuat oleh manusia. Hutan ini ada di berbagai wilayah di setiap sudut bumi, oleh karena hutan ini mempunyai fungsi yang sangat banyak. Ada banyak sekali jenis hutan di bumi ini. Apabila kita mencermatinya satu persatu, maka kita akan dapat menemukan jenis-jenis hutan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pepohonan yang ada di dalam suatu hutan merupakan komponen utama. Jenis hutan juga dapat dilihat dari pepohonan yang tumbuh mendominasi dalam hutan tersebut. Berdasarkan pepohonan yang mendominasi, jenis hutan ini contohnya adalah hutan pinus, hutan jati, hutan eukaliptus, hutan dipterokarpa, dan lain sebagainya. Manfaat ekosistem hutan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya hutan mempunyai peranan yang sangat penting. Hutan sangat berperan untuk menjaga keseimbangan alam, maka dari itu, hutan ini juga dinamakan sebagai paru-paru bumi. Selain menjaga keseimbangan alam, ada banyak lagi fungsi yang dapat kita dapatkan dari hutan. Sebagai sarana hidrologis. Fungsi pertama yang akan kita dapatkan dari hutan adalah hutan sebagai sarana hidrologis. Sarana hidrologis yang dimaksud ini adalah tempat menyimpan air. Hutan ini menyimpan air hujan dan air embun di dalam tanah, dan akan mengalirkannya ke sungai melalui mata air yang terdapat di kawasan hutan tersebut. Karena hal inilah, maka air hujan yang jatuh ke hutan tidak terbuang sia-sia dan bisa menjadi persediaan apabila musim kemarau datang mendadak. Sebagai pengunci tanah, ekosistem hutan adalah ekosistem yang sangat penting keberadaannya. Salah satu manfaat dari ekosistem hutan adalah sebagai pengunci tanah. Fungsi ekosistem hutan sebagai pengunci tanah ini akan menghindarkan hutan maupun daerah di sekitarnya dari berbagai macam bencana alam yang berisiko terjadi seperti tanah longsor dan juga erosi tanah. Fungsi ketiga yaitu sebagai tempat memproduksi flora dan fauna. Hutan juga mempunyai fungsi yang sangat sentral, yakni sebagai tempat memproduksi flora dan juga fauna. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa flora dan fauna merupakan kekayaan dan juga keanekaragaman hayati. Flora dan fauna ini sangat bermanfaat bagi manusia, dan hutan adalah tempat yang tepat untuk memproduksi embrio flora dan juga fauna. Fungsi yang keempat adalah sebagai tempat hidup bermacam-macam flora dan fauna. Selain sebagai tempat yang tepat untuk memproduksi embrio baru dari flora dan fauna, hutan juga tempat yang sangat tepat sebagai habitat dari berbagai macam flora dan fauna. Maka dari itulah, hutan ini adalah rumah bagi mereka dan bisa menjaga kelestarian hidup yakni flora dan fauna. Fungsi yang kelima yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia. Masih satu rangkaian dengan fungsi hutan sebagai tempat tinggal dari berbagai flora dan fauna, hutan juga otomatis merupakan sumber makanan bagi manusia. Manusia bisa mendapatkan makanan dari flora dan fauna yang terdapat di dalam hutan. Fungsi hutan yang berikutnya yaitu merupakan dapur alami. Yang dimaksud sebagai dapur alami adalah dapur bagi tumbuh-tumbuhan. Hutan merupakan tempat untuk pepohonan memasak berbagai unsur hara yang kemudian dialirkan ke sekitarnya.
Bahkan, aliran energi yang dihasilkan bisa sampai ke berbagai tumbuhan yang ada di perairan, misalnya tumbuhan yang ada di danau atau sungai. Sebagai sumber oksigen, selama ini kita mengetahui bahwasannya oksigen diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan dari proses fotosintesis dengan mengubah karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Hutan merupakan sumber hidup dari pepohonan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga pepohonan di hutan akan menyerap karbon dioksida, termasuk dari hasil pernapasan manusia, dan mengubahnya menjadi oksigen yang merupakan sumber pernapasan manusia. Maka dari itulah keberadaan hutan ini sangatlah penting bagi manusia. Manfaat dari hutan yang terakhir adalah mengurangi populasi yang ada di udara. Masih berkaitan dengan fungsi hutan sebagai penghasil oksigen, hutan juga sangat bermanfaat untuk menetralkan kondisi udara terlebih udara yang telah tercemar banyak polusi. Oleh karena itulah, kita sering merasakan bahwasanya udara di tempat yang banyak memiliki pohon lebih terasa segar daripada di tempat yang mempunyai hanya sedikit pohon. Itulah beberapa fungsi yang akan kita dapatkan dari hutan. Dan masih banyak fungsi dari hutan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.